Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading, maaf, bukan reading ya, saya coaching ya. Jadi jangan kalian bertanya, Kak Ica kenapa gelap? Ya, karena saya tidak di meja readingan. Jadi hari ini saya tetap terpanggil secara jiwa untuk mencerahkan, ya, memberikan pencerahan kepadamu. Dimana saya mau coaching ya, Q&A ya. Ada yang bertanya, akhirnya saya jawab untuk hari ini ya. Tema kita hubungan cinta yang mana terkoneksi dengan twin flame ya. Nanti kita lihat bagaimana yang ingin semesta sampaikan dari intuisiku tentang dirimu ya, Libra, tentang koneksi twin flame. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Jadi kalau ditanya Kak Ica kenapa gelap, ini saya tidak di meja readingan ya, saya ulangi lagi. Jadi jangan tanya-tanya karena saya bukan baca tarot hari ini ya, saya berikan coachingan di mana ada biasa itu berbayar, saya kasih kamu gratis ya. Jadi bukan hanya didengar tapi dilaksanakan untuk kebaikanmu. Ini untuk koneksi twin flame kalau kamu terkoneksi dengan twin flame. Tetapi kalau tidak berarti readingan ini atau coachingan ini bukan untukmu. Gitu ya. Oke, ada yang bertanya ya dari subscriber. Dia bertanya, Kak Ica, hubungan yang sangat melelahkan antara pasanganku di fem masculine dan saya di fem feminim. Dia terlalu cuek dan saya mengharapkan akan cintanya. Aku tidak mampu hidup tanpanya, tetapi kok hidup ini serasa tidak berpihak pada kami. Mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya, sehingga kami nggak bisa memilih dan takut mengecewakan yang lain, sehingga kami merelakan cinta kami dan akhirnya saya pun merana. Wah, maju salah mundur salah, itu kan pilihan ya. Aduh, subscriber gini ya, semuanya untuk kalian juga ya. Kalau kita bicara koneksi twin flame itu kan koneksi jiwa, itu takdir semesta untukmu. Ya, jadi kamu tuh orang terpilih, kamu tuh orang hebat, kamu orang kuat, yang mana bisa mendapatkan mandat dari semesta untuk perjalanan spiritual, di mana kamu akan terbangkit secara spiritual dan mempunyai misi untuk membangkitkan atau setidaknya bisa memberikan pencerahan kepada jiwa-jiwa di masa depan yang ingin bertumbuh ya. Jadi bukan hanya sekedar kamu hidup di dunia ini, hidup lahir ya udah. Kamu udah tugas. Ibaratkan sebelum kamu lahir itu semesta sudah kasih tahu ini tuh tugas kamu. Ya. Dimana tentang cinta. Dimana kamu harus menebarkan kasih sayang. Dimana nanti suatu saat nanti kamu akan menjadi orang yang paham akan arti cinta tanpa syarat. Dimana sekarang kamu digembleng dulu, kamu lagi belajar dengan kehidupan yang sangat melelahkan. Kalau kita belajar kan capek kan, tekanan kan. Coba kalau kamu belajar, bayangkan dari dari TK sampai kuliah ya, itu bertahun-tahun loh. Baru kamu bisa besar, kamu bisa tumbuh dewasa, wawasan kamu luas, kamu gak bodoh-bodoh ya, gak dibodoh-bodohi juga ya, tapi ya biasa ada dibodoh-bodohi juga nih, karena cinta biasa dibodoh-bodohin nih ya. Terus habis itu kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, kamu happy, kamu bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Contohnya keluargamu, kamu bantu sekolahan ponakan atau adik-adikmu. Nah itu sama seperti gitu.
Perjalanan spiritual itu kan bertumbuh antara jiwamu, dirimu, Tuhan, dan kebahagiaan cinta tanpa syarat. Artinya gini loh, kalau kamu sudah mengenal dirimu, pasti kamu mengenal Tuhanmu. Ya. Dan akhirnya kamu tahu bahwa keputusan-keputusan ini yang harus saya ambil, di mana kamu sudah lebih peka terhadap suara semesta, suara Tuhan di dalam hatimu. Yang mana sekarang kamu mungkin masih dalam tahap proses ya. Jadi penghakiman dari orang lain, dibully, saya takut ini, saya takut itu. Kenapa harus takut? Ada yang menjaga kok. Di situ semesta mau kasih tahu bahwa ada yang menjaga kamu. Kenapa kamu harus takut? Kenapa harus kamu takut dengan manusia? Ya. Padahal ada semesta, ada Tuhan yang melindungimu. Apakah kamu sudah tidak percaya lagi sama Tuhan yang melindungimu? Ya terkadang manusia itu cuma oke, teori saja, tapi prakteknya kan lain. Saya takut akan Tuhan, tetapi ujung-ujungnya takut pada pimpinan, lebih takut pada setan, lebih takut pada pembulian, ya. Jadi jangan takut, kamu harus takut pada Tuhan. Tuhan mau yang terbaik untukmu. Apalagi kalau kita bicara twin flame. Twin flame ini separuh jiwamu, di mana ada kontrak hidup, kontrak jiwa bersama pasanganmu untuk bisa meraih mandat ataupun tugas yang ingin semesta berikan di masa depan yang harus kamu selesaikan. Kalau kamu nggak selesaikan, ya nanti direinkarnasi lagi ya, pada saat kehidupan berikutnya kamu akan begitu lagi. Ibaratkan kamu nih sosok yang sama yang harus menebarkan kasih gitu loh, ya. Dari pengalaman-pengalamanmu, bagaimana kamu menebarkan kasih, memberikan wejangan, memberikan hal positif untuk orang lain kalau dirimu saja cuman nggak ada prakteknya, cuman teori aja, nggak mungkin. Jadi seimbang antara teori dan praktek. Bahkan praktek ini yang akhirnya kamu mencari teorinya. Kenapa ya ini bisa terjadi? Kenapa ya hidupku begini-begini terus? Kenapa ya kondisi saya dengan orang ini sudah berakhir tetapi saya tetap masih mencintainya, tidak bisa melepaskannya? Kok hidup ini serasa menderita ya? Itu semesta mau menyampaikan bahwa dirimu itu, jiwamu tuh menolak. Contoh ya, kamu mau menikah dengan yang lain di sana, ataupun dia sudah menikah tetapi masih ada rasa sedih karena kehilangan dirinya. Berarti jiwamu menolak orang baru. Kenapa? Karena kamu masih ada rasa sedih terhadap orang lama. Benar kan? Kalau kita masih ada rasa sedih kan berarti kita masih antara hati dan logika kita tidak sinkron. Hatimu kemana, langkahmu kemana? Di mana logikamu? Kalau kita bicara tentang jiwa, ini kan jiwa ini hati, perasaan, ya, antara hati manusia dengan Tuhannya. Jadi akal sehat itu kadang-kadang nalar kita itu ya nggak main gitu. Makanya orang biasa bilang, wah ada mujizat. Karena apa? Yang tidak bisa dipikirkan di nalar itu terjadi. Karena itu kehendak Tuhan. Makanya orang biasa kadang-kadang bilang kalau orang sakit jiwa itu kan nggak ada obatnya. Macam kemarin kita belajar narsistik ya, kapan dia sembuh nggak bisa. Itu juga tuh sudah paten karena penyakit gangguan kepribadian, gangguan jiwa, tapi masih level rendah. Nah ini sama, jiwa kamu kalau bicara ini tentang cinta kasih. Kalau kita bicara twin flame, dimana kamu akan mau dituntun untuk bisa lebih paham akan arti cinta tanpa syarat. Ini kan kamu kan ibaratkan, iya saya cinta, saya twin flame. Tapi kamu nggak peka, ataupun mungkin kalau dibilang kamu kamu belum kayak macam paham gitu. Kenapa sampai itu bisa terjadi? Kamu lebih melarikan dirimu gitu. Ibaratkan ada masalah, kamu lari dari permasalahan, tidak menyelesaikan masalah itu, sehingga hidupmu ruwet, mumet. Kamu terkoneksi dengan yang lain, rasa hambar. Ya, kenapa? Karena kamu melawan. Yang mana
pikiran alam bawah sadarmu atau hatimu atau jiwamu menginginkan dirinya twin flame-mu, tapi langkahmu dan logikamu lebih memilih orang lain yang mungkin lebih mapan, lebih ganteng, lebih cantik, lebih seksi, lebih ini, lebih itu. Tapi pada saat kamu berhubungan dengan orang yang kamu rasa sempurna, ternyata kok dia tidak jauh lebih baik dengan twin flame saya. Twin flame saya biasa-biasa saja tapi kok mengena. Ya karena apa? Karena dirimu adalah dirinya. Satu jiwa dalam tubuh yang berbeda. Saling kangen, saling rindu. Ya. Dimana kamu itu semesta mau menyadarkan kamu bahwa ternyata cinta tanpa syarat ini bukan hanya di dongeng-dongeng atau di drama Korea saja. Tapi memang ini ada dalam kehidupanmu saat ini. Ini kalau seandainya kamu terkoneksi dengan twin flame ya, kamu mau move on, kamu sudah pergi dengan siapapun nggak bisa move on. Dia pun sama. Tetapi kalau kamu terkoneksi dengan yang lain, entah soulmate, entah karmik, kamu sudah mempunyai yang lain, kamu sudah bisa move on. Jadi hati-hati ya. Ada beberapa yang, aduh Kak Ica, saya ini twin flame saya lihat wah karmik. Memang agak mirip-mirip perjalanannya ya, putus nyambung memakan energi, emosi, ya, tekanan, padahal itu karmik. Jadi hati-hati, kalau karmik suatu saat nanti ataupun twin flame suatu saat ada penggantimu, dia sudah bisa move on. Tetapi kalau twin flame sampai mati dia nggak bisa move on dari kamu. Dan mungkin kamu ibaratkan gini, ada kesadaran bahwa aduh kenapa ya saya terlalu merindukan dia guna-guna saya atau tidak. Kak Ica, nggak ada guna-guna. Toh kalau orang pun ya energi twin flame macam contoh nggak bisa lepas ya, baru mungkin salah satu pihak bilang kayaknya nih diguna-guna, kita guna-guna balik ya supaya mereka bisa lepas. Nggak bisa, ini takdir Tuhan, manusia nggak bisa mericuhkan, mengacaukan takdir semesta ya. Dimana semesta mau kamu ada penyatuan jiwa. Tetapi itu prosesnya adalah kamu harus terbangkit secara spiritual bersama dengan jalan yang berbeda. Artinya kamu terbangkit sama-sama secara spiritual. Pada saat sudah sama-sama spiritual, kamu akan tahu bahwa penyatuan itu selalu ada untuk kita. Dimana semesta yang bekerja, bukan kamu sebagai pebinor atau pelakor. Di situ kamu tahu bahwa arti cinta sejati, kebahagiaan, dan semua seperti surga. Tapi memang kamu ditempa dulu. Kalau satunya sudah spiritual, satunya belum, ya nggak bisa ada penyatuan. Kenapa? Yang tadi saya bilang, kamu bisa dijudge. Kamu tekanan batin loh kalau bicarain, karena yang tadi saya bilang ya ada pembulian. Ya mungkin kamu ada sensitif ataupun mungkin terlalu drama atau begitu. Kalau cinta itu kan banyak orang yang manipulatif. Tetapi kalau cinta tanpa syarat, nggak ada manipulatif. Ya sudah, saya memberikanmu, ya sudah cukup. Itu yang saya berikan. Kamu mau pergi dengan saya silahkan, tidak. Kamu berjuang dengan saya silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Yang penting cinta yang saya berikan tulus untukmu, tanpa neko-neko untuk kamu bisa kembalikan lagi, atau saya berharap untuk kamu bisa mengembalikan itu. Ini yang terjadi pada Libra. Kamu masih saya sudah banyak banyak rugi nanti ya, saya sudah berikan kamu waktu, tenaga, uang, biaya, dan macam-macam, baru kamu tinggalkan saya marah. Nah itu berarti bukan cinta tanpa syarat ya. Karena memang prosesnya tuh banyak ya yang menghalangi hubungan kalian, baik agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, kasta, yang mana mungkin orang tua tidak setuju, negara tidak setuju, yang harus kamu bisa mencari solusinya supaya jiwamu tenang, jiwamu happy. Kalau kamu tidak mencari solusinya, ya itu akhirnya kamu stres, pusing, depresi ya, karena cinta. Padahal cinta ini kan kebahagiaan. Kenapa kamu buat pusing, stres? Padahal seharusnya kamu menyambut itu untuk bisa membuat happy hidupmu. Karena apa? Ada kemelekatan. Karena apa? Ingin dimengerti. Karena apa? Mau memakan egomu. Ya,
Contohnya, kamu harus begini supaya saya bahagia, kamu harus begitu supaya saya bahagia, saya harus dengan si ini si itu, kamu harus punya pemasukan begini supaya kita bisa bersatu, dan macam-macam ya. Tapi ujung-ujungnya nggak bisa bersatu juga. Kenapa? Karena ya tadi saya bilang, kalau kamu termakan egomu ya untuk bisa membuat dia up kepadamu, ya percuma. Karena kalau kita bicara kebangkitan secara spiritual ini, kita lebih rendah hati, lebih hikmat, lebih bijaksana, bukan mengendalikan ego kita, bukan kita dikendalikan ego kita, bukan kita dikendalikan hawa nafsu kita, tetapi kita yang mengendalikan mereka dari hati kita, lebih tenang, lebih santun. Ya, kalau kamu ribut dengan pasanganmu, maki-maki, wah itu apa, itu bukan perjalanan spiritual, itu emosi ya, yang mana sekarang kondisinya seperti gitu. Kaica, saya ini twin flame kok bicaranya maki-maki, ya karena belum terbangkit secara spiritual, karena masih ego, bicaranya amburadul. Ibaratkan kalau anak kecil belum tahu apa-apa, ya dia tahu, dia lihat kiri kanan orang tuanya, kakaknya mungkin maki-maki, dia tahu maki-maki itu benar. Nah itu karena belum sadar, belum tahu, belum paham. Nah ini kamu harus sekarang nih posisinya lagi belajar. Oh ternyata bicara ini nggak bagus. Ini kalau bicara ini nggak sopan. Akhirnya kamu tahu. Nah itu sekarang kondisinya kamu lagi belajar, di mana ya belajar itu banyak tekanan, banyak halangan, hambatan, rintangan, stres. Ya. Terus Kaica dibawa sampai mati terus, nanti kalau belum penyatuan gimana? Penyatuan ini dalam tanda kutip ya. Penyatuan ini artinya gini, kesadaran bahwa kita ini diri yang paling apa ya, diri kita ini adalah diri yang harus dibahagiakan oleh diri kita sendiri, bukan dibahagiakan oleh orang lain. Itu kesadaran kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, indah ya, luar biasa, bentuknya sangat serupa dan segambar seperti Allah ya, tetapi kita itu nggak merasa, kita nggak paham, makanya kita merasa terkucilkan, merasa tidak nyaman, padahal kamu tuh berkat loh ya. Jadi kalau seandainya kamu tidak menyatu dengan dia, ya di kehidupan berikutnya lagi sama, bukan masalah menyatu dalam tanda kutip kamu ini ya, karena memang penyatuannya ada dua, dimana penyatuan kamu rasa bahwa oke, kalau dia belum bangkit secara spiritual, saya harus menunggu dia. Nah ini dimana menunggu penyatuan ini kamu sudah tahu bahwa penyatuan itu dalam artian saya walaupun tidak berkoneksi dengan kamu secara fisik, tetapi secara jiwa saling terkoneksi, dimana saya tahu bahwa cintamu selalu ada untukku dan cintaku selalu ada untukmu. Dia akan menunggu, kamu akan menunggu dirinya. Dia pun sama, karena perjalanan spiritualnya berbeda, kamu pun sama. Ibaratkan kalau kita mau lulus ya, tapi dia jurusan biologi, kamu jurusan ekonomi, ya nggak bisa kalau kamu gantikan dia ujian biologi atau dia gantikan kamu ujian ekonomi. No, kamu punya ujian sendiri, dia ujian sendiri, walaupun sama-sama di bangku kuliah. Nah itu maksudnya, jadi paham ya. Jadi kalau kita punya perjalanan sendiri yang harus kita kerjakan sendiri, yang harus kita selesaikan sendiri, harus berjuang sendiri, yang mana kamu harus tahu bahwa untuk mendapatkan cinta sejati atau makna dari cinta tanpa syarat ini adalah ketulusan hati, di mana kita harus surrender, di mana kita harus membahagiakan diri kita sendiri tanpa mau meminta atau mengemis cinta dari orang lain. Lebih berserah kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mencintai diri sendiri, memaafkan diri kita di masa lalu akan ego kita, lebih berbenah diri, lebih bijaksana, lebih santun, lebih tenang. Kalau kita kalau bicara cinta ini kan ibaratkan kayak macam sakit ya, kayak mau gila ya. Kalau macam contohnya, waduh dia ini sebenarnya aduh, saya telepon nggak diangkat, terus dia kemana? Apakah dia sakit? Apakah dia marah? Apakah dia pergi dengan yang lain? Kalau kamu sudah terbangkit secara spiritual, dia mau selingkuh kayak, dia mau apa kayak, kamu nggak peduli, karena kamu tahu yang menjadi milikku akan kembali padaku. Jadi gak usah takut. Ini kesadaran ini yang semesta mau sampaikan kepadamu, bahwa kalau kamu terkoneksi dengan twin flame, kamu harus bisa self love, mencintai diri sendiri, gak usah mencintai yang lain.
Karena pada saat kamu mencintai dirimu sendiri, dia juga di sana merasa nyaman. Dia akan mencintai juga dirinya sendiri, kamu nyaman, dia nyaman. Yang setengah matinya itu kalau kamu tidak mencintai dirimu, akhirnya kamu merasa bersalah, kamu sedih, dia pun sedih di sana. Jadi kamu baku sedih di sini, sedihnya numpuk, akhirnya sedih berkepanjangan, ada rasa penyesalan karena dia juga merasa menyesal di sana. Caranya bagaimana Kak supaya kita bisa self love dan dia bisa tenang di sana? Bicara dengan diri sendiri, seolah-olah kamu berbicara dengan dirinya, kamu menguatkannya, kamu supportnya, kan kamu bagian dari dirinya. Ya, macam contoh kamu rasa, kok saya merasakan kesedihan ya, apa dia lagi sedih, kamu bicara, kamu lagi ngapain, anggap aja dia curhat dengan orang yang nggak ada ya, rada-rada stres ya, tetapi ya memang kalau mau dibilang, kalau bicara jiwa nih memang kadang-kadang kayak kita sudah nggak waras, tetapi ya ini yang terjadi ya. Kamu bilang, kamu bicara seolah-olah dia ada, bicara dalam hatimu, ini kan bicara telepati. Sayang, kamu lagi ngapain? Kamu sakit ya? Atau kamu lagi ada masalah? Langsung kamu jawab aja seolah-olah dia, iya saya lagi rindu kamu, saya stres aja, banyak masalah, tambah rindu kamu lagi ya, gitu contoh ya. Nggak, terserah kamu mau bicara apa ya. Maaf berisik ya, anak saya lagi bermain soalnya. Kamu bilang, iya kamu harus tetap, kamu ibaratnya support kan, iya kamu tetap harus semangat ya, saya di sini baik-baik saja, saya mendukungmu, saya menyayangimu, saya mencintaimu, jangan pernah khawatir akan diriku, akan cintaku, aku selalu menunggumu di sini ya, selesaikan masalahmu, berikan dia support supaya di sana dia tenang, kamu tenang ya. Kalau kamu di sini, kenapa ya saya rasa sedih, aduh akhirnya kamu menangis lagi ya, menangis memikirkan masa lalu yang kelam, wah dia tambah menangis di sana, tambah sedih ya, kamu tambah sedih di sini. Jadi sedihnya itu 2 kali lipat, bukan sedih karena dirimu saya, tapi karena dirinya, akhirnya 2 kali lipat, rasa sakitnya luar biasa, kepedihan yang mendalam. Nah itu, jadi di sini semesta mau mengajarkan kesadaranmu tentang koneksi ini, yang mana kamu orang terpilih, bukan kamu orang yang penuh dengan apa ya, kalau dibilang takdir yang begitu keras dalam cinta, no ya. Semesta tahu kamu kuat sehingga kamu diberikan koneksi ini, dan jangan pernah menyia-nyiakan itu, karena selama kamu belum sadar, selama kamu belum menyelesaikan tugasmu, jangan harap kamu bisa hidup tenang ya, begitu-begitu aja sampai kamu sadar, sampai kamu mampu. Sama seperti kalau kuliah ya, atau SD itu ya ulang aja, kalau memang nggak bisa membaca di kelas 1 ya ulang, tahan kelas sampai kamu bisa baca, ada perkembangan dikit baru naik ke kelas 2. Jadi kamu tahan kelas terus, jadi dalam artian kalau di kehidupan ini kamu belum sadar ya, belum terbangkit secara spiritual, kesadaran kamu masih 0 ya, nanti di kehidupan berikutnya lagi kamu reinkarnasi lagi, kamu ketemu dengan dia, menyakitkan lagi sampai kamu sadar, supaya kamu terbentuk menjadi jiwa yang baik, jiwa yang murni, jiwa yang baru. Ibaratkan kamu tuh belajar supaya nggak bodoh ya, karena apa, ada misi jiwa kan tadi saya bilang, dimana mungkin nanti besok kamu terpanggil secara spiritual, mungkin kamu menjadi contoh ya, menjadi kiai, menjadi ustazah, ustadz, pendeta, ini contoh ya, ataupun ya mungkin tarot leader, psikolog, yang bicara tentang jiwa. Kalau kita bicara psikolog itu kan jiwa, dalam ilmu sains ya, terapis, ataupun mungkin kondisinya kamu sebagai motivator ya, kan kita panggilan jiwa kita itu beda-beda. Sama seperti kamu ya, kamu punya cita-cita, saya mau jadi dokter, tapi Tuhan mau kamu, oh ternyata kamu nih punya bakat di menggambar, kamu jadi ini aja pelukis, atau kalau tidak jadi arsitek, padahal kamu punya cita-cita lain gitu, tetapi ya itu takdirmu. Jadi kita nggak bisa melawan takdir Tuhan, kita nggak tahu kehidupan kita ini apa ke depannya, tetapi setidaknya sebelum kita mati, sebelum kita wafat ya, ada sesuatu yang kita sudah kerjakan, supaya pada saat kita pertanggungjawabkan ke semesta tanya, pada saat kita udah di penghakiman terakhir ya,
Kamu sudah berbuat apa di dunia? Saya sudah membantu jiwa-jiwa yang butuh pencerahan, ataupun saya membantu dalam apa gitu ya, contohnya pengabdian kepada negara, ataupun mungkin kalau kamu medis, saya sudah membantu dalam hal penyembuhan apapun. Itu kan berarti amanah kan, ada yang kamu buat. Tapi kalau kamu bilang, kamu jawab ya, malaikat tanya, kamu bikin apa di dunia? Saya mewek-mewek aja karena cinta. Waduh, nggak, berarti sia-sialah hidupmu. Ataupun mungkin kondisinya, aduh saya nggak bikin apa-apa karena saya disakiti oleh pasanganku karena tidak terkoneksi dengan dirinya, dia toksik, dan saya tetap ya berada di lingkaran toksik sehingga saya tidak bisa keluar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa duduk diam di tempat aja. Wah, berarti hidupmu sangat disayangkan, hanya untuk kamu hidup di dunia ini hanya untuk tidak berbahagia. Jadi harus ada sesuatu yang kamu bikin sebelum kamu mati gitu ya, supaya hidupmu tuh berguna, bermanfaat juga untuk orang lain, seperti gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab ya, beberapa pertanyaan yang mungkin membuat kamu tidak nyaman ya dengan koneksi ini sangat berat, yaitu kamu manusia terpilih, manusia kuat, manusia hebat, dan ada misi jiwa yang harus kamu selesaikan, di mana harus kamu selesaikan, bukan orang lain yang menyelesaikan, kamu yang harus menyelesaikan ya. Dan kamu tahu, supaya kamu tahu arti makna cinta tanpa syarat, tanpa meminta balasan, dimana kamu sudah letting go, dimana kamu lebih bahagia dengan dirimu sendiri atas pencapaianmu sendiri, lebih dari yang lain ya. Contohnya orang A, si B, si C mau membahagiakan kamu, itu bonus, tetapi kamu tidak mengharapkan mereka datang untuk membahagiakan kamu. Syukur kalau mereka membawa bahagia untukmu, kalau tidak ya kamu bahagia dengan dirimu sendiri. Kesadarannya seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya coachingkan hari ini ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan hanya didengar saja tapi dilakukan ya, supaya hidupmu ada perubahan ya. Supaya ibaratkan kalau kita bilang itu kita dewasa dalam cinta, dewasa dalam jiwa, dewasa dalam pertumbuhan ya, pertumbuhan jiwa kita, bukan malah termakan ego ya. Dan banyak doa supaya hidupmu jauh lebih baik. Banyak bersedekah supaya hidupmu penuh dengan kelimpahan, karena kamu berbagi, setidaknya kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih di hari esok. Oke, itu yang bisa saya coachingkan ya, semoga resonate. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan dan coachingan untuk kalian di hari mendatang ya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.